Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman memang diberi oleh Allah beberapa keutamaan yang sangat luar biasa. Diberi kerajaan yang sangat luar biasa, kekuasaannya, mempunyai tentara yang juga sangat luar biasa. Bukan hanya tentara manusia, tapi juga terdiri dari tentara dari para jin. Ada juga para burung, para hewan. Semuanya itu tunduk. Sehingga tidak heran jika Nabi Sulaiman ini, yang sekaligus adalah seorang raja, kekuasaannya sampai kemana-mana. Nabi Sulaiman ini mewarisi kepintaran, kealiman, kebijaksanaan dari ayahnya, yaitu Raja Daud tadi. Nah, ini udah sampai pada suatu hari saat Raja Daud ini ingin meletakkan kekuasaannya, istilahnya karena merasa sudah cukup berumur, Nabi Daud ini kemudian memanggil putra-putranya, putra-putrinya. Dikisahkan dalam sebuah kisah bahwa putra Nabi Daud alaihissalam ini ada 19 putra. Kemudian di depan para pemuka dan para cendekiawan, misalnya para penasehat kanan kiri, orang yang dihormati, orang pilihan-pilihannya Nabi Daud atau Raja Daud ini, kemudian dipanggillah 19 putranya ini. Kemudian Nabi Daud melontarkan beberapa pertanyaan agar dijawab oleh para putra-putranya tersebut. Istilahnya ngetes para putranya, bisa nggak menjawab pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya adalah, yang pertama, benda apa yang paling dekat dengan manusia? Kemudian yang kedua, manakah yang terjauh? Yang ketiga, manakah dua hal yang melekat satu sama lain? Yang ketiga, apa hal yang paling menakjubkan? Yang kelima, dua hal mana yang tetap tidak berubah? Kemudian yang keenam, manakah dua hal yang selalu berbeda? Yang ketujuh, manakah dua hal yang saling bertentangan? Dan yang kedelapan adalah apakah perbuatan yang hasilnya baik? Dan yang kesembilan, perbuatan apakah itu yang akibatnya buruk? Tentunya dengan 9 pertanyaan ini, putra-putra Nabi Daud atau Raja Daud ini istilahnya kaget, susah menjawabnya, sehingga mereka hanya bisa memandang satu dengan lainnya. Tapi putra bungsunya, yaitu Sulaiman ini, beliau kemudian berdiri dan memberikan jawaban kepada sang ayahandanya, sang baginda raja. Jawaban Nabi Sulaiman adalah, yang pertama, yang tadi ditanyakan, hal-hal yang paling dekat dengan manusia adalah akhirat, hidup dan mati, karena seseorang dapat mati setiap saat. Itu pertanyaan yang pertama dijawab oleh Nabi Sulaiman dengan sangat tepatnya. Kemudian yang kedua, hal yang terjauh adalah waktu yang telah berlalu, di mana tidak akan bisa datang lagi. Kemudian yang ketiga, dua hal yang melekat satu sama lain adalah tubuh manusia dengan jiwa. Kemudian yang keempat, yang paling menakjubkan adalah tubuh manusia mati tanpa jiwa. Maksudnya manusia itu mati, tubuhnya bisa mati, tapi jiwanya tetap hidup nanti sampai ke akhirat, sampai ke surga atau ke neraka. Kemudian yang kelima adalah dua hal yang tetap sama adalah langit dan bumi. Dan yang keenam, dua hal yang berbeda adalah siang dan malam. Kemudian yang ketujuh, dua hal yang saling bertentangan adalah hidup dan mati. Jelas hidup dan mati saling bertentangan. Dan yang kedelapan, perbuatan yang ujungnya baik adalah kesabaran dan ketabahan pada saat marah. Sabar dan tabah pada saat marah, itu adalah ujungnya baik. Dan yang kesembilan, perbuatan yang ujungnya buruk adalah tergesa-gesa pada saat marah. Jadi mendengarkan jawaban Nabi Sulaiman tadi, anaknya yang paling bungsu tadi, terkesanlah Nabi Daud ini. Kemudian karena memang itu adalah syarat untuk melihat
ilmu dari putra-putranya. Kemudian Nabi Daud segera menunjuk Nabi Sulaiman untuk menggantikan beliau sebagai raja. Sejak saat itulah kemudian Nabi Daud alaihissalam istilahnya mengundurkan diri, kemudian diganti oleh putranya yaitu Nabi Sulaiman. Karena Nabi Daud sudah tua, usianya sudah lanjut usia. Kemudian Allah memberikan berbagai macam, banyak sekali keutamaan-keutamaan, mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya yaitu yang paling fenomenal, bisa bicara dengan hewan, bisa bicara dengan burung, bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan binatang apa saja. Itulah mukjizat dari Allah kepada Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman juga diberi kekuasaan oleh Allah untuk menundukkan para jin. Jin semua bisa ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Setan-setan semuanya bahkan dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman. Istilahnya dijadikan pekerja. Ada yang jin disuruh menyelam ke dasar lautan untuk mencari benda-benda yang berharga, emas atau mutiara di dasar lautan. Sehingga tidak heran kerajaan Nabi Sulaiman ini menjadi kerajaan yang sangat kaya raya, karena hasil kerja para jin-jin tadi yang bisa menyelam ke dasar lautan, mengambil barang-barang yang berharga, mutiara atau benda berharga yang lainnya di dalam dasar lautan. Kemudian tentara jin ini juga bisa digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga tentunya para jin ini bisa melihat manusia dan manusia tidak bisa melihat jin. Tentunya tentara Nabi Sulaiman yang berupa jin-jin ini sangat kuat, sehingga sangat gampang mengalahkan musuh-musuh atau kerajaan yang memusuhi Nabi Sulaiman. Sehingga tidak heran kemudian kerajaan Nabi Sulaiman ini menjadi kerajaan yang adidaya, super power istilahnya, bisa mengalahkan semua kerajaan yang ada di muka bumi. Kemudian suatu saat ada burung hudhud. Burung ini dilihat oleh Nabi Sulaiman kok tidak tampak. Kemudian Nabi Sulaiman karena hafal jumlah pasukannya termasuk pasukan burung ini, Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada yang lainnya, burung yang lain, kemana hudhud ini kok tidak tampak. Beberapa saat kemudian si hudhud ini datang. Ya mungkin 1 hari, 2 hari hilang, kemudian datang. Nabi Sulaiman pun bertanya, hei hudhud, jika kamu tidak punya alasan yang tepat, yang bagus, maka aku akan menghukummu. Kemudian hudhud mengatakan, wahai nabinya Allah, bahwa saya terlambat ini karena saya sedang mengadakan misi, istilahnya pengintaian, bahwa di sana ada kerajaan yang mana kerajaan itu adalah menyembah berhala. Aku telah mengadakan perjalanan yang belum kamu jelajahi, dan aku datang kepadamu dari Seba dengan berita tertentu. Sungguh aku menemukan di sana ada seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia telah diberikan segala sesuatu, dan dia memiliki singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari, maksudnya menyembah matahari. Dan setan menjadikan mereka ridho terhadap perbuatan mereka dan menghalangi mereka dari jalannya Allah, agar mereka tidak mendapat petunjuk dan agar mereka tidak sujud kepada Allah yang mengeluarkan apa yang tersembunyi di langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan Arsy yang agung. Tercantum di dalam surat An-Naml ayat 22-26. Kemudian Nabi Sulaiman pun berkata, dengan alasan burung hudhud tadi yang masuk akal, Nabi Sulaiman tidak jadi menyiksa burung hudhud tadi, tidak jadi memberikan hukuman. Kami akan melihat apakah kamu benar atau termasuk pendusta. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada mereka. Kemudian tinggalkan mereka dan lihat jawaban apa yang akan mereka kembalikan. Kemudian akhirnya burung hudhud pun kembali ke istana Bilqis tadi, istana Seba tadi, yang dipimpin oleh seorang ratu Bilqis.
kemudian menjatuhkan surat Sulaiman di hadapannya. Kemudian dia burung tadi segera bersembunyi dan melihat apa yang terjadi. Setelah memperhatikan surat itu, Bilqis mulai membacanya. Sungguh itu dari Sulaiman. Bunyinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu ditinggikan terhadapku, tetapi datanglah kepadaku sebagai muslim, orang yang menyerah. Itu adalah suratnya Nabi Sulaiman. Bilqis pun, yaitu Ratu Bilqis, segera memanggil para pemimpin-pemimpin, para penasihat-penasihatnya, istilahnya para menteri-menterinya, para jenderal-jenderalnya, meminta nasihat tentang hal itu. Mereka pun menjawab, kami memiliki kekuatan yang besar dan kemampuan yang hebat untuk berperang. Tetapi Andalah yang harus memerintah, jadi pikirkan apa yang akan kamu perintahkan. Kemudian Bilqis pun tidak mendukung perang, karena mereka tidak tahu jumlah pasukan Sulaiman. Kemudian Bilqis menjawab, sungguh para raja ketika mereka memasuki sebuah kota, mereka merusaknya dan merendahkan orang yang paling terhormat di antara penduduknya. Akhirnya Bilqis pun memutuskan sebagai tanda persahabatan untuk mengirim Sulaiman beberapa hadiah-hadiah yang sangat berharga, berupa emas, berlian, mutiara, dan seterusnya kepada Nabi Sulaiman, dengan cara mengirimkan utusan ke kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah tahu lebih dahulu dengan berita dari burung hudhud tadi, sehingga akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan untuk menunjukkan kekuatan Nabi Sulaiman dengan cara ingin, jadi sebelum Ratu Bilqis itu tiba, Nabi Sulaiman ingin agar singgasana Ratu Bilqis yang kata burung hudhud tadi itu sangat besar, sangat bagus, sangat mewah, diambil untuk bisa tiba di istana Sulaiman sebelum Ratu Bilqis itu datang ke situ. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa saat itu ada jin, rajanya jin istilahnya, yaitu jin Ifrit, seorang penggede jin, orang paling pintarnya jin, mengusulkan atau menyanggupi Nabi Sulaiman bahwa dia sanggup untuk membawa singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari singgasananya. Luar biasa, sebelum berdiri dari singgasana, maka jin Ifrit tadi menjanjikan bahwa singgasana Ratu Bilqis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Tapi ada yang lebih hebat lagi, seorang ulama, ahli ilmu. Kalau zaman Nabi dulu ya bukan Al-Quran, tapi ya Taurat, ya Zabur, atau Injil. Ada seorang ulama, yaitu Asep bin Barqiyah. Dia menawarkan diri, istilahnya ngacung, saya Baginda Raja, insya Allah saya sanggup membawakan atau mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Paduka berkedip, mengedipkan mata. Maka kemudian terjadilah seorang ulama yang mendapatkan ilmu dari Alkitab tadi, dari kitabnya Allah. Ternyata benar-benar setelah berdoa meminta pertolongan kepada Allah, sanggup membawakan singgasana Ratu Bilqis ini sebelum Nabi Sulaiman berkedip, sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Itulah ilmu dari Allah, ilmu dari kitabnya Allah. Dan setelah singgasana tadi itu datang dan diberi beberapa istilahnya itu pembaruan sedikit agar pangling yang punya, kemudian datanglah Ratu Bilqis. Dan setelah diberitahu bahwa itu apa, Ratu Bilqis kaget setengah mati melihat singgasana beliau sudah ada di istananya Nabi Sulaiman. Dengan beberapa kejadian-kejadian itulah, dan akhirnya Ratu Bilqis menjadi orang Islam, tunduk patuh kepada Tuhannya Nabi Sulaiman, menjadi orang Islam. Dan selanjutnya dalam kisah selanjutnya, Nabi Sulaiman pun kemudian memperisti Ratu Bilqis menjadi permaisurinya. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.